para alim ulama, guru-guru agama, khusus yang mulia guru kita Muhammad Abdullah, Guru Haji Muhammad Abdullah, dan guru Mahasiswa serta para alim ulama, guru-guru agama yang lain yang tidak perlu disebutkan satu persatu tanpa mengulangi rasa hormat dan hormat pada sembilan kedatangan yang kita hormati Bapak Kepala Desa Media Ulama, pada tokoh masyarakat, ketua kampung, hadirin-hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Mungkin kita sudah di penghujung daripada bulan Maulid. Kalau di Amanah Kudus malam hari ini malam 29 bulan ini kecil sudah kita malam daripada sampai 30 daripada bulan Rabiul Awal. Yang mudah-mudahan hari demi hari kita ikuti acara Maulid baginda dari kita Muhammad SAW. Semoga mensyukurkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, dan kita memperoleh hikmah daripada Maulid, semakin kita bisa meneladani akhlak pribadi mulia junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam Allah Ta'ala selalu terlimpah dan tercurah kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman nanti. Hadirin-hadirat yang mulia, sebelum kita memperdengarkan ungkapan atau mau'izah atau nasihat dari yang mulia Al-Habib Idrus As-Sogar, tamu kita yang beliau jauh-jauh dari Kota Bangil datang ke ranah kita untuk semakin mengenalkan kita kepada pribadi mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sebagaimana kita ketahui salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syakirin. Mungkin di antara jemaah para hadirin ada bisi anak atau putra putri barangkali ingin menyepulangkan atau mendaftarkan anaknya ke pondok beliau, bisa berhubungan. Mudah-mudahan berkat ada di antara anak cucu kita mau mendalami mempelajari ilmu agama, kampung kita semakin bersinar dengan cahaya ilmu dan sambil bertambah keberkahan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kita perdengari daripada yang mulia Al-Habib Idrus As-Sogar. Pada tafadhal alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semangat 45. Tidak perlu diulang lagi, tapi ibu-ibu tidak ada yang menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita pada malam hari ini sehat walafiat. Kantin. Saya mau agak Alhamdulillah, pada malam hari ini desa kita merayakan, dan masjid ini khususnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kita limpahkan dan kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad
beserta keluarga dan seluruh para sahabatnya, pengikutnya sampai hari kiamat. Dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan mereka-mereka kelak nanti di akhirat, berjumpa dengan mereka, mendapatkan syafaat dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para habaib, para guru-guru, wabil khusus Al-Habib Harun Mahfud, juga kepada guru Salman, guru Muhammad Abrar, guru Agil, dan seluruh pembakal atau Bapak Lurah pembakal, kepala desa, juga kepada para tokoh masyarakat ya, yang tidak bisa kami sebut satu persatu nama mereka, orang-orang tua kita, juga kepada khususnya ketua takmir masjid ini beserta jajarannya, juga kepada para panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW, para ibu-ibu yang memasak di dapur mulai kemarin menyiapkan daripada acara ini. Semoga mereka semuanya mendapatkan imbalan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita menyaksikan bersama tidak kurang semangatnya bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun sudah tanggal 27 ya, mungkin malam 28 kayak ini atau malam 29 sudah Rabiul Awal, sudah tinggal semalam aja daripada Rabiul Awal, tetapi semangat tetap membara, semangat daripada bapak-bapak, ibu-ibu untuk merayakan daripada lahirnya Nabi Muhammad ini. Walaupun ada isu corona lah, kalau coronanya sudah hilang, tinggal mobil corona ya, sudah kepulihkan sedataan, insya Allah tidak bakal kembali lagi. Amin. Nah ini alhamdulillah, maka dari itu kita perlu bersyukur atas kenikmatan kumpulnya kita di tempat ini, merayakan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bergembira hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, beliau mengatakan makna farah bin Nabi, kami memiliki kegembiraan daripada kegembiraan terhadap Nabi. Makna farah bin Nabi, beliau itu punya kegembiraan yang hanya satu saja, gembiranya dengan Nabi Muhammad. Kalau kita bermacam-macam, ada gembira dengan dapat arisan ya, ada gembira dengan dapat mengunduh walet ya, dapat sekian kilo, macam-macam lah gembiranya kita. Tapi kalau para wali, para aulia, Habib Ali Habsyi mengatakan punya satu aja gembiranya ya, gembira dengan Nabi Muhammad SAW. Makna farah bin Nabi, kami punya kegembiraan dengan Nabi Muhammad. Asa alaina yadur, semoga kegembiraan ini tetap langgeng, terus abadi. Bukan hanya bulan Maulid saja kita gembira dengan lahirnya beliau, tapi setelah ba'da Maulid sampai bulan Ramadan, sampai Maulid lagi, seumur hidup kita semoga kegembiraan kita dengan Nabi Muhammad. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, kita bergembira, bersukacita. Amin ya rabbal alamin. Karena orang itu pemalar, kalau dikatakan di telinganya Nabi Muhammad tidak menyebut sholawat kepada beliau. Ini pemalar nomor 1. Tahu ibu-ibu nomor 1? Nah, nomor 1. Kenapa pemalar nomor 1? Karena orang yang disebut mukjizatnya nabinya tidak bersolawat kepada nabinya, disebut nama beliau tidak bersolawat, atau akhlak-akhlaknya beliau diceritakan tidak bersolawat, maka orang ini kikir kepada dirinya sendiri. Pemalar nomor wahid, yaitu
terhadap dirinya sendiri. Nah, orang pemalar kepada yang lainnya itu pemalar yang umum, yang wajar. Tapi kalau ada hubungan, contohnya punya ayam atau punya kambing lah, punya kambing 1000 di kandangnya, gemuk-gemuk kambingnya, ditanya pernah dia makan gulai kambing, sate, katanya belum pernah saya makan kambing. Dia punya 1000 kambing, tidak pernah memasak daging kambing sama sekali. Iya, kalau yang gemuk-gemuk ulun masuk ke pasar, ulun jual beberapa. Terus yang makan daging kambing dia yang hampir mati, ya, yang sudah garing mau mati, mau sekarat, itu baru ulun sebelah. Ya. Ulun bikin gulai yang tinggal tulangnya saja. Ya, nah ini pemalar nomor 1. Tidak makan kambing kecuali yang sakit, yang garing. Padahal dia punya 1000 kambing, yang gemuk-gemuk dijual seberataan. Jadi pada dirinya sendiri kikir. Kenapa dikatakan kikir nomor 1? Karena sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mudah untuk dikerjakan. Anda memakai wudu tanpa punya wudu, menghadap kiblat atau tidak, ya, keadaan apapun bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Anda mengucapkan salawat kepada beliau tanpa tenaga, tanpa bensin, tanpa apapun, gratisan, ya, tapi pahalanya amatlah ganap, pahalanya besar. Dapat salawatnya Allah 10 kali. Katanya Abdul Abbas Al-Mursi, seorang wali besar, kalau salawatnya Allah ditaruh di timbangan kita di akhirat kelak, 1 saja, jangan 10. Imbalannya salawat kepada Nabi Muhammad 1, imbalannya 10 salawatnya Allah. Jangankan 10, 1 aja. Kalau Allah memang meletakkan di timbangan kita, maka cukup masuk ke dalam surga dengan salawatnya Allah yang 1 ini. Kehebatan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu banyak para wali-wali, banyak para ulama-ulama yang mendapatkan karamah berkat salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya seorang pengarang kitab Dalailul Khairat, yaitu Asy-Syaikh Jazuli, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Jazuli. Beliau sebab karangan Dalailul Khairat, tatkala di suatu bepergiannya Sidin, beliau kedatangan adzan atau waktu sholat. Tatkala mau berwudu, dilihat ada sumur di situ, ada sumur di ladang, ya, tapi embernya tidak ada talinya, ada ember tanpa tali. Gimana? Tetap aja menyungkurkan diri ke dalam. Ya, bingung sini, nyari tali ke kanan, nyari tali ke kiri, tidak dapat. Tatkala sini kebingungan, ada datang satu anak kecil perempuan, tanya kepada Imam Jazuli, kenapa kamu kelihatan bingung wahai Imam? Saya nyari tali tidak dapat. Ini ulun mau berwudu lalu mengerjakan sholat. Katanya urusan tali saja biar bingung. Katanya si anak, kenapa tidak bingung? Ya ulun bingung kalau tidak ada. Kalau ada ya tidak bingung ulun. Katanya sini mikir anak wahai Imam, urusan saya. Maka si anak kecil perempuan tadi itu meludahkan ke arah sumur tadi, lalu airnya naik ke atas, luber ke atas, ya, hingga si Imam Jazuli berwudu dengan mudahnya. Selesai wudu, beliau mengatakan, wahai anakku yang barokah, ajaib kamu masih umur 8 tahun 9 tahun sudah keluar karomah. Dari mana kamu dapatkan ini? Dari sholawat. Aku perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Lidahku tidak pernah kering daripada sholawat kepada beliau. Bangun tidur lalu sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ulun dan
sebagian bangun tidur langsung hitung duit. Ya, bangun tidur langsung hitung notanya orang. Ini utangnya bulan belum kebayar ini utangnya sidin belum kebayar, dan lain sebagainya. Tak kala ada riwayat hadis bangun tidur seseorang kepikirannya dunia, maka ditulis di dahinya hari itu hari fakir miskin, hari yang fakir baginya. Bangun tidur kepikiran dunia, langsung dicatat di dahinya fakir hari ini. Bangun tidur membaca Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahi ulun rezeki ilmu, ya rezeki ilmu, semangatnya ditinggikan, ya semangatnya ditinggikan. Rabbi zidni ilma, ya apalagi setelahnya? Ya Allah berikan kepada aku tambahan rezeki ilmu. Ini yang pertama, ini doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bangun tidurnya beliau adalah semangatnya ingin bertambah ilmu agama. Ya, jadi kita robah bangun tidurnya kita dengan semacam itu. Katanya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, seorang habaib waliullah, beliau mengatakan bangun tidurnya seseorang, apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya, itu termasuk ciri-ciri husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kalau pikiran Anda langsung Allah, pikiran Anda langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau amalan-amalan yang baik, menuntut ilmu dan lain sebagainya, maka ciri-ciri Anda husnul khatimah insyaallah. Ya, dan bangun tidur langsung pikiran maksiat, naudzubillah, kepikiran jalan-jalan, kepikiran ini dan itu, maka bahaya, perlu dirubah secepat mungkin sebelum datang ajalnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini malam kegembiraan insyaallah. Anda semuanya hadir di tempat ini, khususnya panitia yang menyediakan acara ini, menyumbang dana dan lain sebagainya, termasuk orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, orang yang bergembira dengan kelahirannya beliau. Abu Jahal kenal Ben? Kenal apa enggak? Pernah kenal? Ya, di Mekah sini. Ya. Gak usah ziarah lah di sini, ya, karena dia kafir lah. Ziarah ke Abu Bakar, ke Umar, ke Sayyidina Umar, ke Abu Bakar. Nah, ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pamannya Nabi tetap kalau tidak mengikuti Nabi ya tetap masuk neraka. Anaknya Nabi Nuh, namanya Kan'an, dipanggil untuk naik ke perahunya Nabi Nuh, gak mau. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan pergi ke atas bukit gunung yang tinggi untuk terjaga daripada air yang semakin meninggi itu. Katanya Nabi Nuh kepada anak-anaknya, la asimal yaum, tidak ada yang akan terjaga dari bahayanya banjir ini kecuali orang yang masuk dalam kapal. Tetap otaknya main rasio. Kenal rasio kan orang sini? Pikiran, matematika. Oh, tidak mungkin ini banjir nyampe ke atas gunung, tidak mungkin. Rasionya anaknya tadi mengkafir daripada ayahnya Nabi Nuh alaihissalam hingga tenggelam beserta orang-orang yang tenggelam. Maka tidak menjamin seseorang punya keturunan, seseorang punya ayah yang mulia, ya, untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT. Tapi mendukung saja, ya, mendukung. Bahkan para habaib ini, mereka itu kalau berdosa itu dosanya 2 kali lipat.
dibanding orang lain. Pahala juga sama, pahala dapat 2 kali lipat daripada orang lain. Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran tentang ahli baitnya Nabi Muhammad SAW, ya nisa'an Nabi, wahai keluarganya Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa'i idin taqaitun, kalian bukan seperti keluarga yang lain kalau kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka doakanlah para habaib ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ya. Karena apa? Karena pahalanya double, dosanya juga double. Di akhirat nanti baginda Nabi Muhammad SAW sangat sayang dengan kita semuanya. Sampai-sampai yang diteriakkan oleh Nabi di hadapan Allah bukan keluarganya, bukan sahabatnya, tapi siapa? Ummati, ummati, umatku, umatku. Ya, ini yang dipikirkan oleh Nabi. Yang bubuhan di sungai ini. Ya, itu dipikir oleh Nabi Muhammad SAW. Gimana setelah aku meninggal? Katanya Allah SWT, jangan khawatir wahai Muhammad, innallaha la yukhzika ala ummatik atau kama qala. Allah tidak akan menghina kamu atas umatmu. Tidak akan ada yang namanya umatnya Nabi Muhammad tertimpa musibah secara rata seperti zamannya Nabi Nuh atau seperti zamannya nabi-nabi yang lain. Paham ibu-ibu bapak-bapak? Nggak pusing kalian kok ceritanya kesana kesini. Ya, jadi Nabi Muhammad umatnya ini tidak akan terjadi musibah secara umum. Kayak corona ini tidak ada. Corona satu dunia ini tidak mungkin. Ya, paling di Cina yang banyak. Ya, Wong Cina aman kok sekarang. Apalagi Indonesia. Ya kan? Jadi Allah sudah jamin tidak mungkin Nabi Muhammad terhina dengan tersiksa umatnya secara rata. Paling ya satu desa kena tsunami Aceh, Jawa Timur ya enggak. Ya, Banjar masih jadi ya tidak gitu. Satu daerah saja. Tapi kalau merata semuanya tidak karena untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau di akhirat nanti itu semangatnya adalah menyelamatkan kita. Tatkala turun ayat Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, aku wahai Muhammad akan memberikan kepada kalian satu pemberian, satu hadiah sampai kamu gembira itu bahasa Banjarnya, himung, sampai pian himung, sampai pian puas, pian ridho dengan pemberianku ini. Apa jawabannya baginda Nabi Muhammad? Walau tidak bakal himung, tidak bakal ridho ya Allah kalau satu umatku masuk ke dalam api neraka. Satu umatku masuk ke dalam api neraka, aku masih sedih. Aku tidak rela. Harus seberatan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran umatnya kepada bagaimana dengan keluarganya. Itu saja yang kita harapkan. Kalau Nabi Muhammad memikirkan pian seberataan, bagaimana dengan anak cucunya? Insya Allah lebih banyak dapat syafaat. Pian ada anaknya tetangga, naudzubillah, jangan pian aja contohnya. Ada orang ya punya anak sama punya anaknya tetangganya. Ya, sama-sama mau kecemplung sumur, mau masuk ke dalam sumur, mau gugur ke dalam sumur. Yang pengen selamatkan dulu yang mana? Ya kedua-duanya pastinya, tapi yang pengen tarik dulu siapa? Anaknya dulu, anak kandungnya dia, baru tetangga itu. Ya, anak tetangga diselamatkan dulu, anaknya pengen masuk, mati ya, bukan orang tuanya berarti, ya kan? Karena itu ini yang kita harapkan. Kita semuanya mengharapkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu diperuntukkan untuk pendosa-pendosa besar daripada umatku. Mati masuk ke
ke dalam kuburan belum taubat dari dosa besar. Ini yang menangani Nabi Muhammad langsung, yang karatan, ya, besi sudah berkarat terlalu itu, yang merumat langsung profesornya, ya, yang mengatasi langsung Nabi Muhammad SAW. Kalau yang mati dalam keadaan mendapatkan dosa, membawa dosa tapi bukan dosa-dosa besar, maka diberikan Syekh Abdul Qadir Jilani, diberikan Syekh Saman Al-Madani, diberikan Fulan, Fakihul Muqaddam dan lain sebagainya. Kalau yang sudah kaliber, ya, kelas kakap ini, membawa dosa kelas kakap, baru yang nangani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalian jangan punya semangat, wis gak apa-apa sudah masuk ke dalam kuburan, dosa-dosa besar, yang penting dapat syafaat Nabi Muhammad. Ini semangat loyo ini, ya. Ngandalkan daripada apa? Jangan. Tapi apa? Saya ingin membantu syafaatnya Nabi Muhammad ini biar tidak capek-capek Rasulullah. Saya ingin membantu memberikan syafaat kepada wargaku, syafaat kepada keluargaku, syafaat kepada tetangga-tetanggaku. Ini yang pantas, yang bagus. Jangan belum sudah alhamdulillah jadi umatnya Nabi Muhammad, selesai sudah. Apapun dosa masuk dalam kuburan beres nantinya. Tidak, tapi Anda punya semangat ingin memberikan syafaat. Ada satu orang berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Waktu itu becek tanahnya, ya, rincang, ya, cecak. Tanahnya itu rincang, ya kan? Hujan tadi malam. Subuh-subuh berangkat sini dengan pakaian sudah bertakwan putih, ya, pakai serban dan seterusnya komplit, sudah berangkat ke masjid. Di tengah jalan tergugur, ya, kopiahnya runtuh, hancur semuanya sudah, penuh dengan tanah. Guling sini punya semangat, tetap ingin sholat jamaah, kembali memakai pakaian yang lain lagi, ya, langsung pergi ke masjid, belum komat untungnya. Setelah itu dihampir di masjid, tergugur lagi, ya Allah, ya. Yang kedua kalinya, akhirnya kembali ke rumahnya, balik lagi dengan pakaian yang untungnya punya tidak tahu berapa kodi itu, pakaiannya. Walhasil banyak. Kembali lagi dengan pakaian yang bersih, pergi ke masjid, hampir di tangganya masjid, jatuh lagi, ya. Tatkala yang ketiga kalinya ada yang membantu menolong sini. Wah, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Kalau tidak yang ketiga kalinya, ya, luar biasa ini, tergugur 3 kali. Katian saya selamat. Akhirnya ternyata sholat jamaah sudah bubar karena 3 kali mondar mandir sudah wassalam, assalamualaikum imamnya. Ayo sudah, karena ini sholat jamaah sudah habis, turun dengan peyangan. Udah, saya ada sholat. Yang perempuan dah head dah, datang bulan dah. Ini laki-laki ini. Ini ada head dan nifas, ya. Kenapa tidak sholat? Tidak, saya ini setan. Setan berjelma manusia. Ini cerita bukan konon ini, ya, cerita bujur-bujur ini, ya, cerita kebetulan ini. Kala itu saya adalah setan. Loh, kenapa kamu membantu aku untuk menolong yang ketiga kalinya? Iya, betul, saya membantu yang ketiga kalinya karena kamu waktu tergugur pertama kali diampuni seluruh dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh dosanya diampuni oleh Allah, bersih dari dosa. Yang kedua kalinya kamu tergugur, seberata kerabatmu habis dosanya, dapat syafaat dari sini keluarganya, dosa keluarganya habis semuanya. Yang ketiga kalinya 1 kelurahan nantinya, ya. Kalau gugur yang ketiga kalinya 1 kelurahan bakal dihapus dosanya oleh Allah. Maka dari itu ulun selamatkan, bukan
Tuhan selamatkan itu. Aslinya ulun gugur nyaman itu. Ya, menyesal sini kenapa kok tidak gugur ketiga kalinya, karena bisa memberikan syafaat siapa? Seluruh satu perkampungannya. Karena itu kita marilah menjadi umatnya Nabi Muhammad yang dibanggakan oleh beliau. Bagaimana bangganya Nabi Muhammad melihat Rabi'atul Adawiyah. Mungkin ibu-ibu punya anak namanya Rabi'atul Adawiyah. Bagaimana ibadahnya Sidin? Seorang perempuan yang sholat setiap malamnya 1000 rakaat. Perempuan ini. Laki aja 100 rakaat tidak mungkin. Ya, lihat wajah-wajahnya ini. Ya, gitu. Ya kan?